Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Leni Rudi Hartati MM dan saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung dengan nomor induk dosen nasional 0216056601. Saya sebagai pengajar di program studi teknik industri. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen, yaitu membuat pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPTT Serdos dalam aspek pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai bobot 2 SKS. Mata kuliah metodologi penelitian bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penggalian ide atau topik, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, desain dan perencanaan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Lebih lanjut akan dibahas juga cara pembuatan laporan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi interaktif, tanya jawab, kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktik pembuatan proposal penelitian. Capaian pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian ini yang pertama yaitu menguasai konsep dasar metodologi penelitian sebagai landasan teori untuk pembuatan tugas akhir, kemudian memahami peran dan fungsi metodologi penelitian dalam pembuatan tugas akhir, dan yang ketiga adalah mengaplikasikan teori, melakukan analisis permasalahan dan pembuatan kesimpulan dalam pembuatan tugas akhir. Pada akhir perkuliahan, para mahasiswa diharapkan untuk membuat proposal tugas akhir dan mempresentasikan dengan materi sebagai bidang minat dan sesuai dengan format penulisan proposal tugas akhir. Di samping itu, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang pertama adalah kognitif, yaitu mengetahui, memahami dan membedakan berbagai metode penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah psikomotorik, yaitu memilih dan melaksanakan langkah-langkah penelitian yang sesuai dengan topik yang dipilih. Yang ketiga adalah afektif, yaitu menghindari cara yang tidak terpuji dalam penelitian, contohnya adalah plagiat. Demikianlah deskripsi mata kuliah metodologi penelitian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar? Siap. Tetap semangat? Semangat. Seperti biasa, kita mulai materi. Terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, semoga kita diberi pemahaman secara luas tentang ilmu yang kita pelajari. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum untuk memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mereview ya materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu pada pertemuan ke-6 ya. Ini pertemuan ke-7 ya, betul ya. Maka Ibu teruskan dulu. Mungkin kemarin ada yang tidak masuk ya, mungkin ada yang masuk. Jadi Ibu review lagi adalah unsur dasar penelitian ya. Kemarin yang kita pelajari adalah ini
Yang pertama itu adalah komponen, yang kedua itu adalah proposisi ya, yang ketiga adalah teori, yang keempat itu adalah variabel, kelima itu adalah hubungan antar variabel, yang keenam itu adalah hipotesis ya, dan ketujuh adalah definisi operasional ya. Yang telah kita pelajari ini adalah ini ya, pada minggu lalu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bisa menjelaskan apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Mungkin siapa bisa silakan kita. Apa itu konsep? Konsep ini penggambaran suatu hal atau benda atau gejala yang dinyatakan dalam kata-kata atau istilah. Oke, mungkin yang bisa menjelaskan tentang proposisi. Proposisi pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, menyatakan fakta atau pendapat, dan dapat dibuktikan atau dibantah. Yang lain mungkin bisa menjelaskan masalah teori. Teori saya. Ya, silakan. Suatu konsep atau kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan, memprediksi dan memahami fenomena alam atau sosial. Oke, di sini saya juga jelaskan sedikit ya, apa itu proposisi itu kelihatannya menyatakan nilai benar atau salah ya. Andai kata ada yang mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi, itu benar atau salah? Benar. Benar, adalah betul. 1000 tahun bumi mengelilingi matahari, ingat nggak? Nggak tahu kalau berarti kalau matahari mengelilingi bumi itu adalah salah. Proposisi adalah yang betul adalah bumi mengelilingi matahari. Misalnya ada yang mengatakan bumi itu adalah bulat, proposisinya benar. Bumi bulat, jangan ragu-ragu, bumi itu bulat benar. Kalau yang mengatakan bumi itu kotak atau itu adalah salah. Ya, itu pengertiannya seperti itu. Oke, kita ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai variabel dan hubungan antar variabel. Ini ya. Sebelum ibu mulai materi pembukaan tentang variabel, baiklah ibu akan sampaikan dulu sampai pembelajaran kita ya, yaitu sampai pembelajaran pertama yaitu mahasiswa memahami variabel. Subsampaiannya adalah mahasiswa mampu ya menjelaskan variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Kedua adalah mahasiswa mampu memahami hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian yang subsampaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh variabel satu dengan variabel yang lainnya. Mari kita sama-sama mempelajari memahami variabel adalah kunci untuk melakukan, melaksanakan dan menafsirkan studi dengan benar ya. Ini ada definisi variabel. Ada yang paham variabel itu apa? Belum tahu? Sering kita mengatakan variabel. Belum tahu? Ya, bahkan kita baca sama-sama ya. Dalam konteks penelitian, variabel adalah karakteristik, atribut atau fenomena yang dapat bervariasi atau memiliki nilai yang berbeda-beda pada subjek atau objek penelitian. Ini adalah elemen yang akan kita amati, ukur dan kita manipulasi ya. Dan apa sih atribut itu? Atribut adalah karakteristik ya atau sifat yang dimiliki oleh objek penelitian baik secara individu, kelompok maupun organisasi yang dapat diukur atau diobservasi ya. Itu bersifat geografis, bersifat psikologis dan bersifat perilaku. Mungkin ada yang paham demografis itu contohnya seperti apa? Apa demografis itu? Contoh apa? Ali bisa? Contoh demografis yaitu usia, jenis, kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Terus kalau psikologis? Psikologi
sifat, motivasi, kepribadian, keterampilan, dan kecerdasan. Kalau perilaku? Perilaku, kebenaran, perilaku konsumen, dan lain-lain. Oke, gitu ya. Kalau psikologi adalah ujian, Islami, dan lain sebagainya. Kalau psikologi sertifikat ya, baik kecerdasan, kepribadian, ya, itu adalah merupakan psikologi. Terus kita berbicara masalah konsep dengan variabel adalah sebuah istilah yang tidak asing dalam penelitian ya, dan digunakan dalam penelitian, tetapi mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Jadi saya jelaskan di sini perbedaan konsep dengan variabel itu seperti apa sih ya? Kalau konsep itu sifatnya hanya menjelaskan fenomena ya, dari teori maupun definisi untuk memahami dan menganalisis data penelitian. Sementara kalau variabel itu adalah konsep yang sudah didefinisikan dan dioperasionalkan, kemudian dapat diukur dengan dan observasi. Ini contohnya motivasi. Ini motivasi kira-kira konsep atau variabel? Motivasi. Yang benar. Ya, saya jelaskan bahwa motivasi ini adalah merupakan konsep. Dia belum bisa diukur. Ya, dia belum bisa diukur. Tetapi andai kata saya beri di belakangnya kata kerja, motivasi kerja, berarti dia tidak dapat diukur. Ini adalah merupakan variabel. Meja itu adalah konsep. Meja belajar adalah variabel. Prestasi itu adalah konsep. Prestasi belajar adalah variabel. Kalau belum ada ininya nggak bisa diukur, bisa didefinisikan, tapi tidak bisa dioperasionalkan. Ya, paham ya? Paham ya? Paham nggak ya? Oke. Kalau kita berbicara masalah variabel, ini hanya akan di penelitian kuantitatif ya, karena variabel yang kuantitatif berpandangan bahwa suatu gejala atau fenomena dapat dikategorikan menjadi variabel-variabel. Contohnya, kita mengukur kinerja akademik, maka diukur dengan menggunakan nilai akademik, misalnya nilai ujian, misalnya IPK ya. Kemudian keputusan kerja kita harus mengukurnya dengan menggunakan segala kekuatan kerja. Misalnya kita belajarnya apa sih kekuatannya? Kita dapat gaji, kita dapat reward dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Bahwa penelitian variabel hanya ada di penelitian kuantitatif. Oke? Kita lanjut ke jenis-jenis variabel penelitian. Ada variabel kuantitatif dan ada variabel kualitatif ya. Variabel kuantitatif adalah dapat dinilai dengan angka. Contohnya apa ya? Ada kuantitatif. Variabel kuantitatif. Ayo semangat. Variabel kuantitatif bisa diukur dengan angka. Contohnya ada pada mahasiswa pada hari ini yang kuliah. Contohnya apa? Jumlah mahasiswa, ya kan? Tinggi badan mahasiswa, berat badan mahasiswa, itu merupakan variabel kuantitatif. Sedangkan variabel kualitatif adalah variabel berdasarkan kategori, misalnya kemakmuran, kemiskinan, ya. Jadi dia tidak bisa diukur dengan angka. Kemudian variabel kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif diskrit dan variabel kualitatif kontinu ya. Kalau yang diskrit adalah variabel yang tidak mempunyai nilai pecahan. Dia nilainya bukan tidak mempunyai nilai pecahan dan merupakan hasil perhitungan. Contohnya apa? Ada di kelas ini. Apa? Variabel kuantitatif diskrit merupakan penjumlahan dan ada di kelas ini. Tentunya jumlah. Ya, jumlah mahasiswa. Emang ada mahasiswa 2,5? Ada. Ya, tapi kan nilainya 2 ya. Jumlah mobil ada tuh kan? Ada. Mobil adalah nilainya 2.
Sedangkan variabel kuantitatif kontinu adalah merupakan nilai pentahan dan merupakan hasil pengukuran. Contohnya misalnya di kelas ini, apa contohnya? Ayo, semangat. Apa contohnya? Apa? Jangan ragu, ayo. Berat badan, tinggi badan, kan bisa, berat badan, tinggi badan kan bisa 35, sekian kan bisa kan? Nggak harus kuat kan? Itu merupakan variabel kuantitatif kontinu ya. Kemudian di sini ada variabel berdasarkan pengaruhnya. Itu ada variabel independen, ada variabel dependen, kemudian ada variabel kontrol, ada variabel moderator ya. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya. Biasanya kalau kita tidak belajar statistik mungkin yang di semester 4 ya. Ini kan semester 5 ya. Itu biasanya disimpulkan dengan huruf G. Ini variabel terikatnya atau dependen. Sedangkan E itu adalah variabel bebas ya atau independen ya. Tulisannya bagus banget ya. Ya. Bolehkah variabel X lebih dari 1? Tidak boleh. Ya variabel Y ya maksudnya. Bolehkah variabel Y lebih dari 1 boleh? Tidak boleh. Variabel itu hanya ada 1. Yang boleh lebih adalah S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya, paham nggak? Dia yang mempengaruhi misalnya motivasi kerja, misalnya ya, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Kira-kira yang merupakan variabel bebas itu yang mana? Pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Yang mempengaruhi yang mana variabel? Pengaruh motivasi kerja, ya yang mempengaruhi yang motivasinya. Ya, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Berarti variabelnya ini adalah motivasi, variabelnya adalah produksi. Ya, karena seperti apapun ini hasilnya ini pengaruh dari ini. Ya, kira-kira ada yang paham nggak? Ada yang belum paham nggak? Jangan bingung ya. Tadi kan Ibu bilang konsep dengan variabel itu bedanya ini. Kalau konsep itu kan belum bisa dioperasionalkan, sudah bisa didefinisikan tapi belum bisa dioperasionalkan, jadi tidak bisa diukur. Sementara kalau variabel itu adalah sudah didefinisikan dan sudah bisa dioperasionalkan. Misalnya motivasi kerja itu adalah dorongan atau kemampuan ya seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik dengan tujuan tertentu ya. Tujuannya apa? Ya ingin mendapatkan energi, ingin mendapatkan itu, memenuhi kebutuhan, ya itu kan bisa diukur ya. Oke ya. Kemudian di sini ada variabel kontrol ya. Ini adalah faktor-faktor yang menjaga konstan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel utama. Ini tidak disimpulkan dengan X maupun Y. Ini adalah merupakan variabel kontrol. Andai kata teman-teman mahasiswa ingin melakukan penelitian yang sifatnya membandingkan, misalnya ya, membandingkan pengaruh tingkat pendidikan SMA dengan SMK terhadap keterampilan pemasaran ya. Harus variabel kontrolnya apa? Ya, produk yang dipasarkan harus sama, tempatnya harus sama, kemudian alat yang digunakan harus sama. Boleh nggak variabel kontrol ini tidak dipakai? Boleh, tapi pada saat tertentu dia semua penelitian menggunakan variabel kontrol. Dikatakan variabel kontrol itu hanya dipakai untuk penelitian yang sifatnya membandingkan. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui keterampilan apa
pengaruh tingkat pendidikan terhadap keterampilan. Andai kata kita tidak menggunakan variabel kontrol, hasilnya akan tidak valid. Ya, tidak valid karena mungkin produk yang ini dijajakan, yang sementara yang ini non kelas, yang sementara yang ini tidak laku. Ya, jadi harus sama. Oke. Kemudian di sini ada variabel moderator, yaitu di sini yang mengalami kekuatan antara atau hubungan antara variabel bebas dan mengikat, ya. Di sini apa contohnya? Misalnya pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja itu akan baik apabila seorang pemimpin mampu menciptakan iklim kerja yang baik, ya. Apabila pemimpin tidak bisa menciptakan iklim kerja yang baik, ya hasilnya tidak akan baik. Ya, dia dari penyeimbang, ya, variabel kontrol, ya, variabel moderator, ya. Oke, sampai sini ada ditanya? Ada yang ditanya? Yang masih ada yang ditanya? Ayo. Kita. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang ditanya berarti Ibu anggap paham, ya. Alhamdulillah. Jadi capaian pembelajaran kita yang Ibu harapkan mahasiswa bisa menjelaskan, ya, bisa menjelaskan itu tercapai, ya. Asalkan dengan diam kita tahu, ya. Diam-diam itu yakin dia pasti tahu, ya. Kemudian di sini lanjut ke variabel bebas terikat kausalitas. Tahunya kausalitas itu apa? Hubungan sebab akibat. Ya, di sini adalah penyebab yang diasumsikan, faktor yang diubah, dimanipulasi atau dibuat oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan fenomena yang diamati. Contoh metode pengajaran baru, ya. Sebab akibat, ya. Misalnya contohnya, ya. Hari ini hujan. Itu merupakan apa? Sebab. Kemudian jalanan menjadi licin. Itu menjadi apa? Ya, itu sebab, ya. Kausal itu seperti itu, ya. Paham, ya? Ini variabel terikatnya adalah akibat yang diukur hasil dari perubahan pada variabel. Contohnya nilai ujian mahasiswa, ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanya lagi? Tidak ada yang tanya? Ibu anggap kalian paham, ya? Paham, ya? Paham. Nanti Ibu akan kasih juga, hasilnya juga bagus, ya. Silakan.